Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Stream Talk International Culture Conference 2020. Anyway, hari ini adalah Stream Talk series yang keempat yang diselenggarakan oleh UKM Bahasa Flat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, perkenalkan, nama aku Intan Permatasari. Aku akan menjadi moderator untuk sesi pertama di Stream Talk series keempat hari ini. Oke. Nah, teman-teman, sambil nungguin teman-teman yang lainnya mau gabung, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah join di live Instagram kita hari ini. Nah, boleh banget teman-teman tolong tulis nama kalian di kolom komentar dan tulis juga asalnya dari mana, biar aku tahu nih. Oh, ada yang dari Bogor, ada yang dari Tangerang dan lain sebagainya. Ya, teman-teman dari mana aja nih? Ada yang Oke, aku sapa-sapa dulu deh. Ya, boleh teman-teman yang baru gabung, boleh banget tulis namanya di kolom komentar dan dari mana, biar aku tahu nih. Ini ada Kak Aal dari Banten. Halo, Aal. Ada Raihan Yasmin dari Bandung. Wah, jauh juga ya. Ada Kak Ica dari Kayangan katanya. Halo Kak Ica. Ada yang dari Pandeglang, Banten. Terus ada juga Prihatini dari Cikarang. Wah. Ada Kahfi dari Aceh. Ini seluruh Indonesia semuanya gabung ya. Ada Amai lagi di Blitar katanya. Wah, mantap. Halo Intan, halo. Oke. Nah, banyak banget teman-teman. Halo Ica, hai. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru gabung di Stream Talk hari ini, aku sedikit mau jelasin tentang UKM Bahasa Flat dan ICC hari ini. Nah, UKM Bahasa Flat adalah unit kegiatan mahasiswa Foreign Languages Association yang bergerak di bidang bahasa dan budaya asing. Nah, salah satu event tahunan yang dilaksanakan oleh UKM Bahasa Flat adalah IC Fest. Namun, saat ini bentuknya beradaptasi sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19 menjadi International Culture Conference. Kita kan gak boleh ya kumpul-kumpul beramai-ramai, jadi Flat keren banget bikin ICC kayak gini. Nah, di dalamnya terdapat 2 jenis acara. Halo, iya dari Karawang ya, jauh banget nih dari Karawang. Ya, di dalam ICC ini ada 2 jenis acara, ada Stream Talk dan juga webinar. Tentunya dengan narasumber yang sangat capable di bidangnya dan terkait dengan tema-tema yang akan kita bahas di Stream Talk-nya. Oh ya, teman-teman, hari ini spesial banget. Di akhir sesi akan ada pengumuman giveaway. Jadi buat kalian yang mau ikutan, caranya gampang banget. Pertama, kalian tinggal follow Instagram kita @flatwinjakarta dan @internationalculture20. Kemudian repost postingan kita tentang Stream Talk series keempat dan series kelima di Instastory kalian. Kemudian kalian tinggal bikin caption yang paling menarik dan tag Instagram @flatwinjakarta dan International Culture juga 3 orang teman kalian. Nanti di akhir acara akan ada 3 buah Emina Moisturizer Cream dan 1 buah brush pencuci muka untuk 4 orang pemenang yang beruntung. Oke, so stay tune di live Instagram ini ya. Oke, sebelum asik, semoga dapat giveaway ya. Pantengin terus ya Instagram Flat UIN Jakarta ya.
Oke, sebelum kita undang narasumber kita, aku mau bacain rundown kita pada hari ini, dimulai dari opening. Kemudian nanti akan ada sesi soft skill selama 30 menit bersama dengan Kak Sandika. Dilanjutkan dengan sesi Q&A 15 menit dan kesimpulan serta pengumuman pemenang giveaway. Buat teman-teman yang mau nanya di sesi Q&A boleh langsung tulis di kolom komentar ini atau tinggal DM Instagram Flat UIN Jakarta. Wah, banyak ya nih pengguna Emina. Harus stay di sini ya. Ini ada juga cowok-cowok mau ya. Jadi nanti tinggal kirim pertanyaannya di komentar atau di DM Instagram kita. Nanti kita akan tanyain ke narasumber kita yang kece badai hari ini. For your information, ternyata live Instagram itu punya batasan waktu teman-teman 1 jam. Jadi kalau kita belum selesai nanti kita stop dulu terus kita lanjut lagi. Ya. Oke, teman-teman. Wow, udah 24 orang. Ayo ajak teman-temannya lagi untuk ikutan live streaming hari ini karena ada giveaway di akhir acara. Oke, teman-teman, tema Stream Talk pada sore hari ini adalah improve your soft skill to make the best version of yourself. Tingkatkan kemampuan personalmu untuk mencapai versi terbaik dari dirimu. Kita pasti sering dengar ya kata soft skill ini, teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman tahu, soft skill ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Bisa jadi dengan teman kerja, teman kuliah, teman organisasi, teman kelas. Nah, soft skill ini banyak banget jenisnya. Ada kemampuan leadership, kemampuan berkomunikasi, ada kemampuan bernegosiasi, manajemen time, dan teamwork, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas dengan pemateri kita yang luar biasa, Kak Sandika Dewi Rosalini, yang sebentar lagi kita akan undang untuk live bareng ya di sini sama Kak Sandika. Sekarang aku mau bacain CV Kak Sandika dulu sebelum aku invite Kak Sandika. Jadi Kak Sandika Dewi Rosalini ini adalah seorang profesional MC dan juga CEO dan founder dari Speak Project, Public Speaking Academy. Beliau juga merupakan profesional public speaker dan trainer. Nah, Kak Sandika ini sudah berpengalaman sekali di bidang MC atau profesional MC selama lebih dari 9 tahun. Ini aku bacain CV-nya Kak Sandika, ini banyak banget teman-teman, benar-benar bertalenta sekali Kak Sandika. Ada MC seminar, MC international event, MC wedding, MC festival, MC charity, dan Kak Sandika ini juga sebagai mentor dari banyak kelas. Ada mentor public speaking, private MC, trainer public speaking, dan lain sebagainya. Intinya Kak Sandika ini adalah orang yang sangat capable dan orang yang sangat kompeten di bidangnya. Tentunya kenapa kita undang Kak Sandika untuk ikut bareng untuk kita tanya-tanya ya mengenai tema kita hari ini. Untuk meramaikan asisi, aku nanti mau minta tolong teman-teman, setelah nanti Kak Sandika gabung, aku mau minta tolong teman-teman untuk screenshot live streaming yang sekarang nanti bareng Kak Sandika dan post ke instastory kalian, dan juga tag Instagram @flatwinjakarta dan @sandikadewi. Ya. Oke, sekarang aku mau ngundang Kak Sandika dulu ya. Sambil nungguin. Halo. Halo Kak Sandika. Hai. Halo, selamat sore. Gimana Kak Sandika? Kenapa? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap masih di rumah, Alhamdulillah. tapi tetap produktif. Lagi sibuk apa aja nih Kak Sandika? Sibuk ngurusin Speak Project karena apa namanya? Karena memang Speak Project lagi banyak banget kelasnya. Jadi aku lagi fokus ke Speak Project dulu.
Kalau untuk yang lain-lain mungkin start lagi di awal Agustus gitu. Dan anyway, aku mau ngucapin ke Flat ya karena ini acara internasional apa namanya International Culture Conference ya. Ini yang perdana untuk yang online-nya biasanya kan bikinnya offline dan lain-lain gitu. Dan ini spesial aku menerima undangan dari Flat karena kayaknya aku juga udah kangen banget sama Flat. Dulunya aku anak Flat bang, dulunya aku anak Flat. Aku anak Singkat. gitu. Hai teman-teman, buat yang baru bergabung, aku ucapkan selamat bergabung ya. Semoga kalian nggak bosen sama aku ya. Dan yang belum kenal, salam kenal semuanya. Seru banget hari ini kita bakal bincang-bincang sama Kak Sandika ya. Nah, Kak Sandika ngomongin tentang tema stream talk kita hari ini, yaitu improve your soft skill to make the best version of yourself. Nah, kalau menurut Kak Sandika sih, sebagai orang yang udah terus konsisten mengembangkan diri dengan soft skill Kak Sandika, soft skill itu apa sih Kak? Dan kenapa sih kita harus meningkatkan soft skill kita? Oke, jadi kalau ngomongin tentang soft skill itu amat sangat penting ya. Dan sekarang tuh banyak banget kalau kita ngomongin di dunia realita, dunia profesional. Sekarang tuh perusahaan-perusahaan juga udah pada melek semua gitu loh tentang soft skill gitu. Dan soft skill ini sebetulnya bisa ditanamkan sejak dini gitu. Jadi sejak dini bisa dari sekolah, bisa dari SD, bisa dari SMP, SMA, perkuliahan, dan lain-lain. Karena sekarang itu kalau yang aku lihat ya, di sini kan mostly anak-anak mahasiswa ya. Kadang-kadang pikiran kita itu sangat dibatasi oleh budaya-budaya yang menurut aku sebetulnya eh, budaya itu kan yang bentuk adalah manusia kan, dan pola pikir kita tuh kadang-kadang suka dilimitasi oleh budaya-budaya yang menurut aku nggak sepakat dengan budaya tersebut. Misalnya gini, misalnya mungkin orang tua kita berpikir udah ya nak, kamu sekolah yang benar, nanti kalau kamu udah lulus SD, SMP, SMA, terus kamu kuliah yang benar, udah nggak usah macem-macem, nggak usah terlalu banyak kegiatan. Setelah kuliah baru kalian kerja gitu. Nah, menurut aku pola pikir tersebut apa namanya banyak banget yang masih berpikir seperti itu. Dan menurut aku itu juga budaya juga ya, maksudnya budaya pola pikir, budaya bagaimana melihat sesuatu atau melihat realita, budaya untuk apa namanya berkompetisi untuk menunjang pendidikan yang lebih baik, belum lagi misalnya harus dapat IPA yang bagus, ranking 1, 2, 3 dan lain-lain. Menurut aku nggak semua orang harus kayak gitu gitu deh. Dan soft skill ini sebetulnya membantu kita supaya kita itu tahu sebetulnya bakat kita tuh di mana sih, minat kita di mana. Karena pada faktanya, pada realitanya, nggak semua orang itu jago di bidang akademik dan nggak semua orang juga suka di non akademik. Nah, soft skill ini mengajarkan gimana caranya kita misalnya menjadi leader yang baik, kita punya skill public speaking, bagaimana kita berkehidupan, bersosialisasi dengan masyarakat dan lain-lain. Karena ada penelitian menunjukkan ya, jadi beberapa waktu yang lalu, aku tuh sempat waktu itu moderasiin acara ini, apa namanya, webinar tentang marketing di industri 4.0. Nah, di satu webinar itu nyebutin ada 9 apa 10 top skill yang berguna sampai di tahun 2000 sekian-sekian. Artinya skill ini yang sebetulnya sekarang perusahaan inginkan dari kita-kita yang ingin bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Misalnya top skillnya itu apa aja? Top skill leadership, apa namanya skill critical thinking, terus kemudian apa namanya design thinking, terus belum lagi skill misalnya menjadi problem solver yang baik, skill public speaking, skill komunikasi, skill negosiasi. Nah, itu adalah skill-skill yang aku sebutin itu masuk dalam top 10 skill yang sedang dibutuhkan untuk kita anak muda yang ingin bekerja di sebuah perusahaan. Nah, aku sendiri sebetulnya banyak sangat amazing sama diriku sendiri sih. Jadi aku juga amazing sama diriku sendiri. Ini bukannya mau gimana? Aku ngikutin Kak Sandika banget soalnya. Keren banget. Aku bukan berarti aku mau bilang, wah lo udah keren ya San. Enggak, bukan itu. Tapi ada kalanya kita itu bisa ngomong gitu loh, deep talk sama diri kita sendiri. Dan aku pun juga kayaknya nggak kepikiran ya, maksudnya sampai bisa kayak sekarang gitu. Berawal dari kecintaan aku di dunia komunikasi dan berawal dari passion aku di dunia public speaking yang itu sudah aku tanamkan sejak SMA.
Jadi kalau anak-anak dulu sekolah, kan aku sekolahnya boarding school ya. Jadi kalau anak-anak di sekolah itu misalnya mereka berkompetisi gimana caranya gue harus dapat ranking 1, 2, 3, aku tahu nih, aku tuh bukan orang akademisi gitu. Aku bukan orang yang akademik ya, nilaiku juga nggak jelek-jelek banget sih. Tapi maksudnya adalah pada saat SMA kelas 1, aku sudah menemukan gue kayaknya suatu saat akan berkecimpung di dunia komunikasi di bidang public speaking. Oke, kalau gitu dari sekarang aku sudah punya mimpi untuk suatu saat jadi MC terkenal, jadi penyiar radio, jadi seorang public speaker gitu kan, dan punya sekolah public speaking sendiri. Nah, ternyata ketika aku mulai menanamkan impian itu sejak aku SMA kelas 1 dan aku mulai 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 konsisten menjalankan bidang tersebut, ternyata hasilnya luar biasa gitu. Hasilnya tuh luar biasa. Karena kita udah tahu kita mau ngapain, dan menurut aku soft skill tuh penting banget gitu. Soft skill itu dipergunakan di semua hal, di semua aktivitas kita, even kita di organisasi, komunitas, dan di dunia profesional gitu. Kayaknya aku bisa bilang ke diriku ya, Sandika mungkin kalau nggak punya mimpi sejak aku SMA kelas 1, kayaknya aku nggak mungkin deh bisa jadi MC Asian Games. Aku juga kayaknya nggak mungkin bisa keliling di beberapa kota, dan itu maksudnya aku ngisi acara nggak cuma di Jakarta doang ya, tapi di luar Jakarta juga gitu kan. Terus aku juga kayaknya nggak mungkin bisa apa namanya jadi MC yang dihadirin oleh para menteri kayak gitu-gitu loh. Jadi banyak hal yang akhirnya aku bisa dapatkan itu setelah sekian tahun aku berkecimpung di dunia soft skill atau di dunia public speaking komunikasi ini gitu. Tuh Ya ada jadi ada soft yang komen juga. Ada yang komen tuh sepenting itu tahu soft skill. Iya, sepenting itu. Jadi kalau ada yang bilang nggak penting, aduh salah banget guys. nanti bisa ketinggalan zaman ya kayak. Iya, betul. Oke, jadi soft skill itu penting banget ternyata teman-teman. Aku juga termasuk yang masih banyak terus belajar merangkak, terus kadang suka ngikutin Kak Sandika banget di Instagram, banyak banget acara-acaranya keren-keren banget, Oke, parah. Tan. Terus Kak Sandika nih, kan kita sebagai kaum milenial nih, apalagi kalau misalnya nanti kita mau lulus, kita masih fresh graduate gitu, kita Ya. kan nggak tahu soft skill mana sih yang dibutuhin di dunia kerja gitu. Menurut Kak Sandika apa aja sih Kak soft skill yang dibutuhin, dan ada nggak sih budaya lokal yang sehari-hari yang bisa meningkatkan soft skill kita? Nah, kalau kita ngomongin soft skill itu kan sebetulnya banyak ya, tapi intinya adalah yang paling penting soft skill yang harus dimiliki oleh teman-teman atau anak-anak muda yang nantinya akan berkecimpung di dunia profesional itu adalah soft skill komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi itu yang akan membentuk karakter kita, yang akan kita tuh belajar caranya bersosialisasi sama orang. Jadi kalau ada orang yang bilang kayak gini, lo ngapain sih kuliah di jurusan ilmu komunikasi misalnya gitu kan, komunikasi itu kan ya udah sekedar kita ngobrol sama orang, atau juga sehari-harinya kita ngobrol sama sama orang tua kita, sama teman-teman dan lain-lain. Nah, menurut aku, karena aku dulunya kuliah di komunikasi gitu kan, ternyata komunikasi itu nggak segampang yang orang pikir loh. Di komunikasi itu banyak sekali, ada namanya interpersonal skill, ada namanya komunikasi antar pribadi, ada namanya kita belajar psikologi komunikasi, bagaimana ketika kita berkomunikasi kemudian kita paham psikis seseorang ini yang kita lagi ajak ngomong ini gimana psikisnya, apakah dalam kondisi mental yang baik atau dalam mental yang nggak baik gitu. Terus juga di komunikasi itu juga kita belajar bagaimana kita berkomunikasi melalui media massa, melalui apa namanya diskusi kelompok kecil atau diskusi kelompok besar dan lain-lain. Dan menurut aku kita itu sebetulnya kalau dikaitin sama budaya lokal, aku bisa bilang gini. Contohnya deh, kalau teman-teman pengen punya soft skill yang keren, ya, nggak usah muluk-muluk, punya skill komunikasi aja yang bagus. Itu bisa dimulai dari ketika teman-teman misalnya berkuliah, dan kalau misalnya teman-teman disuruh presentasi, atau kan sekarang kuliahnya kuliah daring ya, semua online gitu kan. Nah, coba deh, Ya online. presentasi webinarnya itu jangan baca presentasinya, tapi presentasi itu kalian mengeluarkan sebuah pendapat atau mengeluarkan sebuah opini yang kalian tuangkan dalam sebuah makalah gitu. Nah, dulu waktu aku kuliah, sama sih, dulu waktu aku kuliah semester 1 aku masih presentasinya sambil baca makalah, duduk gitu kan. Misalnya aku sekarang duduk terus aku sambil baca makalah, iya, jadi yang dimaksud organisasi adalah bla 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 gitu kan. Dan menurut aku Aku banget. iya, maksud itu adalah
budaya yang tidak baik gitu ya. Maksudnya kan kalau tadi ngomongin budaya lokal, itu tuh menurutku habit yang nggak baik untuk diteruskan. Kenapa? Nah, ini ada jawabannya. Karena ternyata banyak orang, aku bisa bilang 80% sarjana yang lulus kuliah, ternyata mereka itu banyak yang nggak tahu. Gue tuh sebetulnya passionnya di mana? Pertama itu. Terus kedua, akhirnya mereka punya pola pikir gini, yaudah deh, gue kerja di mana aja, yang penting gue kerja gitu. Salah nggak punya pemikiran Oh. kayak gitu? Sebetulnya setiap setiap orang punya hak untuk berpikir masing-masing. Tapi menurut aku gini, kuliah itu tempat belajar. Nah, kuliah itu tempat belajar, maka salah benarnya tuh kita ngelakuin itu selama kita kuliah gitu loh. Jadi kuliah tuh bukan Oh. cuman perihal dapat ijazah, lulus 3,5 tahun, dapat IPK 4 gitu kan, atau IPK cum laude, bukan. Tapi di situ kita belajar bagaimana kita mengatur pola pikir kita, merubah cara pandang kita, terus kita belajar dari hal-hal yang selama ini kita anggap, oh, yang benar itu kalau sarjana yang baik adalah sarjana yang nggak pernah absen. Mohon maaf nih, aku dulu selama kuliah selalu memanfaatkan absen. Jadi kalau satu dosen maksimal 3 kali nggak masuk, ya udah aku 3 kali nggak masuk, 2 kali nggak masuk. Tapi jangan ditiru. Tapi nggak apa-apa ya ditiru ya gitu. Ngomongin diri ya kayak. Tapi maksudnya gini, maksudnya 2 kali nggak masuk itu aku bukan bolos ya, tapi ya ikut kegiatan, ya ikut kompetisi, ya apalah. Pokoknya menurutku yang gue nggak bisa dapetin di bangku kuliah gue, nah gitu. Jadi berkuliah tuh menurut aku adalah kalian gimana caranya mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Nah, kaitannya sama tadi juga misalnya, kenapa sih banyak banget anak-anak mahasiswa yang suka males-malesan, mereka kalau disuruh presentasi alasannya kayak iya soalnya aku tuh nggak pede gitu kan, aku gugup, aku nggak ngerti caranya ngomong di depan tuh kayak gimana. Nah, kadang-kadang kita secara nggak sadar itu melihat cara dosen kita mengajar ini secara nggak sadar, dan nggak semua dosen, aku juga nggak bilang dosen itu nggak ini ya, tapi maksudku nggak semua juga dosen itu cara mengajarnya itu mereka bisa mengajarkan balik bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang mempunyai critical thinking atau misalnya cara presentasi yang bagus dan lain-lain. Karena gini, kalau kita latihan presentasi pada saat kita kuliah, itu nanti akan menunjang ketika kita udah lulus kuliah. Ketika kita lulus kuliah, kita kerja, interview sama HRD. Interview sama HRD kan kamu nggak bisa baca makalah. Kamu kan nggak bisa ngafalin, oh nanti HRD itu nanya gini, oh ya udah gue bikin contekan dulu deh gitu. Terus dihafalin contekannya, kan nggak bisa kayak gitu. Harus punya skill komunikasi yang baik, harus punya rasa self confidence yang baik juga, dan harus tahu nih apa yang diutarakan itulah yang harus kita pertanggungjawabkan gitu. Nah itu pertama. Kedua, ketika kalian udah bekerja, pasti nanti ada kalanya kita tuh kalau kerja itu harus siap dengan kondisi apapun. Artinya nanti ada aja nih kayak atasan kita disuruh, kamu nanti bikin presentasi ya, nanti kamu presentasi di depan direktur, di depan atasan, nanti kamu yang ngajarin anak magang ya. Nah, skill leadership, skill komunikasi itu kan bagian dari soft skill. Nah, kalau kita nggak belajar sejak dini, let's say sejak kuliah ya, ya udah, maksudnya kita akan ngerasa bahwa kita akan ngerasa ketinggalan zaman. Karena yang tadi aku bilang 80% penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah lulus kuliah, mereka itu masih bingung memetakan diri mereka sendiri. Dan 80% orang yang sudah lulus kuliah belum tentu pede ngomong di depan banyak orang. Belum tentu punya soft skill yang baik. Kenapa? Karena itu tadi. Karena pikiran kita tuh suka dibatasin gitu loh, menurutku ya. Kayak dibatasin, ya gitu kayak misalnya apa namanya, kalau kuliah ya udah yang penting gue dapet absen, yang penting dapat absen, yang penting dapat nilai bagus gitu. Tapi kita tidak memaknai sebetulnya gue tuh kuliah gue mencari apa sih gitu. Gue tuh after kuliah tuh gue mau ngapain gitu. Nah, kalau aku sudah memikirkan sejak aku SMA, jadi aku SMA aku udah pikirin aku kuliah nanti mau ngambil jurusan apa, aku di perkuliahan nanti mau ngapain. Oh, dulu aku waktu awal-awal kuliah, aku bilang sama diriku sendiri, pokoknya gue kuliah, gue harus jadi penyiar radio kampus, apapun caranya. Terus kedua, gue harus banyakin MC, karena skill gue di situ. Ketiga, gue nggak masalah nggak jadi mahasiswa berprestasi, tapi gue bisa jadi mahasiswa yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang lewat karya-karya gue sendiri gitu. Jadi kita nge-push diri kita itu bukan karena ingin dilihat sama orang lain.
atau bukan karena budaya-budaya yang mempersempit cara berpikir kita. Nah, ketika aku dulu kuliah ya, kan aku banyak kayak ikut kegiatan. Dulu aku pernah jadi liaison officer SEA Games. Waktu itu kan SEA Games Indonesia dan Palembang jadi tuan rumah ya. Sorry, Jakarta dan Palembang jadi tuan rumah. Aku waktu itu jadi liaison officer di SEA Games dan itu mengajarkan aku ketika aku ketemu sama banyak orang luar dari berbagai kampus, itu akhirnya membuka pikiran aku untuk lebih open mind, lebih menghargai, dan ternyata ilmu komunikasi yang aku pelajari itu ketika diterapkan ternyata nggak segampang itu gitu. Ternyata ketika kita ngomong sama orang tuh ada namanya hal-hal yang harus kita patuhi. Misalnya kita harus respect ketika orang nggak setuju sama pendapat kita, kita nggak usah maksain orang lain untuk setuju sama pendapat kita. Karena satu hal yang kita tahu adalah setiap orang punya cara pikir mereka masing-masing. Ketika kita beropini, itu hak kita. Ketika kita maksa orang lain untuk ngikutin opini kita, itu yang salah gitu. Nah, terkadang ketika kita melakukan aktivitas komunikasi, ada namanya respect. Nah, respect ini yang kadang-kadang kita nggak pakai gitu. Nah, kadang-kadang kita menaikkan rasa egosentris kita gitu loh. Dan aku semakin kesini belajar tentang skill public speaking, skill komunikasi, kayak mengajarkan aku untuk lebih respect sama orang lain gitu. Jadi soft skill yang paling penting ya adalah komunikasi ya Kak Sandika ya. Ya, karena kalau ngomongin top soft skill yang lainnya tuh banyak banget. Tapi ya kita nggak usah terlalu berpikir, oh gue harus belajar ini. Nggak usah. Belajar komunikasi aja dulu. Nanti di komunikasi itu akan banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, masalah-masalah yang lebih kompleks dan lain-lain gitu. Iya, benar. Keren banget emang Kak Sandika nih. Pembahasannya mendalam dan sangat menarik ya, teman-teman. Mudah-mudahan. Nah, oh iya Kak. Menarik, teman-teman. Ini komennya banyak banget. Mantap banget katanya Kak Sandika, parah. Oke, gimana? Nah, oh iya Kak Sandika, kan sekarang nih lagi zaman ini nih, COVID-19 ya. Lagi ada pandemi COVID-19 nih Kak. Jadi kita ruang gerak itu agak terbatas, jadi nggak boleh berkumpul-kumpul, berkerumun gitu kan. Biasanya di kelas, terus kita ikut kelas-kelas apa gitu kan, datang. Nah, nggak boleh sekarang. Atau kalau misalnya ada pun tetap ada physical distancing atau dan lain sebagainya. Tentunya kan ini menghambat ya kayak untuk kita mengembangkan soft skill kita gitu. Nah, boleh dong tips dan trik ala Kak Sandika menghadapi ini pandemi ini untuk tetap semangat dan tetap mengimprove diri kita belajar soft skill ini. Oke, gini. Jadi selama 4 bulan ya, 4 bulan masa pandemi ini dan 3 bulan kemarin kita benar-benar dikurung banget di rumah. Sebetulnya kalau ada orang yang bilang, duh gue jadi nggak bisa nih belajar tentang soft skill, gue nggak bisa nih berarti ngembangin skill komunikasi, skill public speaking, skill leadership, karena biasanya gue apa-apa tuh serba offline gitu kan. Nah, menurut aku juga, nah itu tadi, cara berpikir yang sempit, cara berpikir yang kita tuh seolah-olah kita tuh merasa terkungkung sendiri. Pertama, kita harus sadar bahwa di masa pandemi ini semua orang terkungkung kok, jadi kalian nggak sendiri. Yang satu hal yang harus kita tahu bahwa seluruh dunia ini merasakan krisis global. Ini kan krisis global ya, dan menurut aku justru di situasi krisis global ini adalah tantangan buat kita gimana caranya kita bisa improve ourselves gitu, based on our skill gitu kan, sesuai dengan bidang kita dan lain-lain. Jujur, yang bisa aku berikan pertama adalah kesehatan mental tuh penting banget. Karena gini, aku sendiri yang ngalamin di rumah aja, yang biasanya aku tuh nge-MC di mana-mana, ngisi acara di mana-mana, terus kelas speed project juga offline dan lain-lain. Semua tiba-tiba mendadak harus ada di rumah. Waktu awal-awal aku stres nggak? Awal-awal aku pusing, awal-awal kayak, aduh gimana ya ini nanti dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya aku buru-buru untuk menepis pemikiran-pemikiran itu, kayak pemikiran-pemikiran negatif yang akhirnya membuat aku jadi stres sendiri gitu. Nah, aku kan nggak mau ya stres sendiri gitu kan dalam kondisi kayak gini, karena aku percaya semua orang pusing. Nah, tapi gimana caranya bisa meminimalisir
kondisi-kondisi tersebut yang kita ngerasa terkungkung dalam dalam situasi yang kurang nyaman. Jadi yang pertama adalah kita cari aja kegiatan yang sebelum kita improve diri kita di bidang soft skill ya atau di bidang komunikasi dan lain-lain, kita jangan nge-push diri kita terlalu dalam. Jadi kalau dalam situasi krisis global kayak gini, justru kita nggak boleh push diri kita. Kenapa? Karena ruang gerak kita terbatas. Karena ruang gerak kita terbatas, kalau kita nge-push diri kita, yang ada makin stres, yang ada mental kita keganggu. Jujur, aku bisa bilang, aku baru bilang ya, pertama di stream talk kali ini, karena aku biasanya nggak pernah bilang, beberapa terakhir kemarin, aku mengalami mental yang cukup lumayan menguras energi lah. Jadi mentalku tuh juga sempat down juga beberapa akhir kemarin. Bisa dibilang mungkin sekitar 2 minggu. Jadi aku tuh nggak fokus ngerjain apapun dan lain-lain. Jadi teman-teman juga jangan berpikir, oh berarti orang-orang yang jago public speaker apa segala macam, mereka nggak pernah stres, mereka nggak pernah pusing. Enggak, aku pernah kok. Dan aku mengalami itu akhir-akhir ini, mengalami itu 2 minggu kemarin. Aku nggak fokus ngapa-ngapain dan lain-lain. Tapi pelan-pelan akhirnya aku coba bangun mentalku lagi. Aku nggak kepengen stres dalam kondisi kayak gini gitu kan. Jadi aku coba merilekskan pikiranku dengan cara kayaknya gue butuh waktu untuk sendiri. Jadi tips yang bisa aku berikan adalah pertama teman-teman sehatin mental dulu. Aku nggak mau jauh-jauh terlalu ngomongin, oh iya lo harus tiap hari ngomong depan kaca. Ya, kita 3 bulan di rumah ini, apalagi teman-teman yang kuliah jarak jauh pasti udah stres banget di rumah gitu kan. Yang paling pertama adalah jaga kesehatan mental itu penting banget. Terus yang kedua adalah ketika teman-teman sudah ada di titik bosen gitu kan, kayak gue mau belajar ini nggak masuk, belajar ini nggak masuk, please jangan nge-push diri kalian terlalu terlalu dalam. Kalau selama ini kalian punya ambisi besar gitu kan, aku kan juga orangnya punya ambisi kan. Selama ini kita nge-push diri kita untuk begini, untuk begitu. Ya udah, sekarang let it flow aja gitu. Maksudnya sekarang yang penting gimana caranya kita setiap hari di rumah tetap bisa produktif, tapi mungkin porsinya agak dikurangi. Biar apa? Biar pikiran kita nih nggak kemana-mana. Biar kita tuh nggak stres. Nah, terus selanjutnya adalah cari lingkungan yang suportif. Misalnya, teman-teman bisa ikut webinar online, terus udah gitu atau teman-teman misalnya di rumah bisa olahraga atau misalnya teman-teman coba untuk yoga sendiri di rumah dan lain-lain karena menurut aku gini, kalau kita terlalu nge-push diri kita untuk memaksimalkan potensi kita di bidang komunikasi atau public speaking dan lain-lain, kalau terlalu nge-push itu nggak bagus juga. Nah, dalam kondisi yang kayak gini, kita butuh teman untuk bercerita. Jadi di saat kayak gini, kita nggak bisa hidup sendiri gitu loh. Yang aku lakukan ketika 2 minggu kemarin aku sempat sempat terganggu ya, mentalku sempat terganggu. Itu yang aku lakukan adalah aku bercerita sama teman-temanku, sama sahabat-sahabat terdekatku. Jadi aku cerita, gue kondisinya sekarang lagi begini, gimana ya? Bahkan nih asal teman-teman tahu ya, percaya nggak? Aku tuh sampai nggak berani loh untuk ngisi-ngisi webinar. Seriously, to be honest banyak banget. Iya, beneran. Seriously, maksudnya to be honest banyak banget yang nawarin kayak dari berbagai kampus gitu kan kayak Kak mau dong aku diisi segala macam. Aku sampai bilang sama timku di Speak Project, aku bilang gini, kalau ada tawaran untuk ngundang aku, bilang sama mereka bahwa jadwalku lagi full bulan bulan Juli. Bulan Agustus aku mulai lagi deh. Sekarang aku nggak, aku sehatin badan. Karena jujur kemarin waktu 3 bulan kemarin awal-awal corona itu aku nge-push diriku tuh kebangetan lah ibaratnya gitu. Karena kan gimana ya caranya biar bisa produktif? Aku banyak ngisi webinar di luar, terus belum lagi harus ngisi kelas di Speak Project, belum lagi ada orang private dan segala macam dan hampir setiap hari aku nge-zoom. Bayangin ya, setiap hari aku nge-zoom. Hampir setiap hari aku nge-zoom dan bulan puasa kemarin aku banyak live Instagram juga dan lain-lain. Jadi itu akhirnya aku ngerasa kok gue bukannya makin produktif, gue makin stres ya di rumah. Bukan stres di rumahnya, tapi aku energiku terlalu banyak untuk aku salurkan ke banyak orang gitu loh. Gitu. Maksudnya aku perlu juga relax untuk diriku sendiri gitu. Makanya bahkan hari ini sebetulnya
ada 3 jadwal yang harusnya aku isi, tapi aku cuma pilih di flat doang, karena aku pikir ini lebih simple gitu kan. Astaga, Iya, dan lain-lain enggak. terima kasih Kak. Jangan dipikir gini loh, jangan teman-teman juga harus bisa berpikir terbuka gitu ya. Dalam kondisi seperti ini, tetap bisa kok latihan public speaking sama aku juga. Cuman kesalahanku adalah 3 bulan kemarin aku terlalu semangat. Jadi terlalu semangat di dalam kondisi krisis global ini juga nggak bagus gitu. Dan aku sendiri juga ngerasain kayak aku sampai nggak mau ketemu orang, sampai nggak mau apa namanya misalnya kayak ada meeting, jadi kan aku juga aktif di organisasi luar ya di komunitas. Itu aku sampai ini loh, sampai bisa nggak meetingnya aku diwakilin aja, jangan aku yang meeting, aku diwakilin sama timku yang lain. Jadi akhirnya meetingnya diwakilin sampai beberapa orang yang kenal aku gitu kan, sampai akhirnya mereka bilang, udah deh San, kayaknya lo sekarang butuh waktu istirahat deh, udah deh lo istirahat dulu deh, lo me time dulu deh sana gitu kan, biar biar enak, karena kan ketika ketemu sama banyak orang misal kayak gini live gitu kan, mereka kan ngelihat ya ekspresi kita dan lain-lain gitu kan, jadi kita pun juga harus punya mood yang baik gitu. Aku kalau ngomongin tentang soft skill itu ada kaitannya sama psikis juga, ada kaitannya sama kesehatan mental juga. Nah, jadi buat teman-teman yang belajar public speaking, buat teman-teman yang pengen ningkatin skill komunikasi, silakan belajar. Kalian bisa lihat YouTube, kalian bisa latihan di rumah, kalian bisa latihan public speaking sambil olahraga, kalian bisa melakukan itu, tapi pesanku adalah latihanlah dengan sukacita. Latihanlah karena emang passion, latihanlah karena emang suka. Dan jangan terlalu nge-push diri sendiri karena itu nggak bagus. Kalau kita terlalu nge-push diri sendiri, yang ada kita stres gitu. Nah, itu yang sampai orang rumahku tuh adikku gitu ya sampai bilang tumben hari ini nggak ngezoom gitu, tumben hari ini kok kayaknya nggak ada kegiatan karena hampir setiap hari gitu kan kayak gitu. Dan aku sampai yang duh gila gue kayaknya kehabisan nafas deh nih gitu. Terlalu banyak apa namanya terlalu banyak tampil di depan banyak orang gitu. Nah, jadi kondisi kayak gini tuh nggak berlaku untuk, maksudnya gini, kondisi kayak gini tuh berlaku untuk semua orang, even itu orang terkenal ya, orang terkenal, orang lain-lain gitu. Jadi yang paling penting adalah buatlah dirimu happy gitu, dan buatlah dirimu happy, dan selanjutnya adalah lakukan semua hal yang pengen kamu lakukan dengan rasa sukacita. Terus yang ketiga adalah belajar untuk menerima kondisi. Aku bisa bilang bahwa aku tuh kan full time tuh ngurusin bisnisku ya di Speak Project, ngurusin MC juga dan lain-lain. Ya bayangin aja yang sebulan tuh aku ada berapa event biasa ngisi, tiba-tiba enggak sama sekali. Itu bener-bener bikin shock culture yang luar biasa gitu. Awal-awal aku sempet nggak terima lah, sempet yang aduh ini kak ini gimana apa dan segala macam ya gitulah, maksudnya manusiawi lah ya kita. Tapi lama-lama akhirnya aku belajar ya udahlah, eh, mungkin ini adalah waktu yang tepat kita tuh kita harus belajar untuk talk to ourselves gitu. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk untuk ya aktivitas di luar kemana-mana gitu kan. Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat di mana aku ngomong sama diriku sendiri, aku ngomong sama badanku sendiri, aku apa namanya juga nggak masalah kok kalau nggak nge-MC, nggak masalah juga kok kalau nggak ngisi di luar gitu loh, nggak masalah juga kok kalau nggak ketemu sama banyak orang secara offline. Jadi aku belajar untuk menerima. Nah teman-teman juga harus belajar untuk menerima dan jangan pernah memendam rasa kebetean, rasa galau itu sendiri karena stres. Kita harus punya teman untuk berbagi kisah, punya teman untuk berbagi cerita karena itu bisa merelekskan pikiran kita gitu. Iya bener banget Kak Sandita. Aku juga ngerasa kayak gitu sih Kak. Soalnya biasa keluar, ketemu orang lain, ketemu banyak orang gitu. Terus tiba-tiba di rumah, webinar, kelas, dan lain sebagainya. Kayak I got stress gitu, stress banget. Jadi kayak mau ini nggak semangat, itu nggak semangat, yang dikerjain nggak selesai gitu ya Kak. Jadi kalau kita mau tetap produktif di masa pandemi ini, kita boleh tetap fokus sama hal yang kita kerjain, tapi jangan terlalu diforsir ya, kayak gitu ya Kak Santika ya. Sama ini juga Intan, sama ini.
Jadi aku pernah curhat sama sahabatku bulan puasa kemarin. Aku curhat sama sahabatku, aku bilang kayak gini. Aku bilang gini, kok gue ngerasa gue tuh males banget ya orangnya gitu. Males dari mana sih? Dia bilang gitu kan. Enggak kok, lu ini sering begini-begini. Enggak, gue tuh ngerasa akhir-akhir ini diri gue tuh males gitu kan. Aku juga sempet bilang ke adikku, kok kayaknya Mbak Dika tuh males ya gitu. Males dari mana sih Mbak? Perasaan ini, maksudnya perasaan sering kerja, kalau aku main handphone tuh aku sering balesin chat orang-orang dan segala macam gitu. Nah, jadi yang orang lain lihat di luar bahwa oh seorang Sandika tuh dia tuh nggak males, maksudnya aku tuh yang orang lain lihat ya, yang orang lain lihat bahkan orang rumah pun ngelihat aku tuh ya rajin, maksudnya aku tuh pokoknya bener-bener yang kerja terus Produktif gitu macam ya. gitu. Tapi aku sendiri ngerasa kayak gitu. Nah ini kayaknya aku kayak denial sama kondisiku. Nah aku akhirnya ngerasa sadar bahwa gila lo San, lo denial banget sama diri lo sendiri. Jadi pas bulan puasa kemarin aku itu ke sahabat aku, terus aku bilang ya Allah gue ngerasa berdosa banget nih, misalnya kayak aku 2 hari ini misalnya aku nonton drama Korea terus gitu kan, nggak berhenti berhenti dan segala macam. Terus sahabat aku bilang gitu, San, dalam kondisi kayak gini kesehatan mental itu yang paling penting. Jadi it's okay untuk nonton drama Korea kalau emang itu bikin lo happy selama 2 hari nggak masalah. Tapi after itu lo bisa aktif lagi mengerjakan pekerjaan lo yang lain. Gak usah terlalu nge-push diri banget. Jadi aku pernah suatu ketika main ke rumah temanku gitu kan, aku di depan laptop terus ya ngerjain apa segala macam. Terus aku bilang ke temanku, tau gak sih, gue tuh baru tidur kan, aku nginep di rumah temanku. Aku bilang, gue baru tidur nih jam 4 subuh gitu kan, terus bangun pagi laptopan lagi. Kira lu San nggak istirahat? Enggak, ya karena emang ada kerjaan gitu. Sampai akhirnya temanku bilang, kamu kayaknya jangan terlalu nge-push diri banget deh. Jadi aku denial, pada akhirnya aku denial, denial gitu loh sama diriku sendiri. Dan baru sadar itu ya ketika bulan puasa kemarin ya curhat sama temanku. Terus akhir-akhir ini gitu kan kayak aku coba untuk coba deh San, eh, nggak apa-apa deh 2 hari. Sampai temanku tuh yang ada temanku ya dia kerja sebagai notaris, dia bilang gini, nggak apa-apa kok San kalau lo 10 hari nggak ngapa-ngapain dulu biar mental lo tuh sehat gitu. Nggak apa-apa banget 10 hari kalau emang mau meliburkan diri nggak apa-apa gitu. Karena kerjaan lo kan ketemu sama banyak orang, webinar, ngezoom tiap apa namanya, maksudnya sering ngezoom, Google Meet dan lain-lain gitu kan. Kita butuh waktu untuk membuat diri kita happy dengan cara kita masing-masing. Jadi 2 minggu kemarin ya, 2 minggu kemarin itu sejujurnya aku bener-bener nggak mau nyentuh pekerjaan sama sekali. Dan bahkan tawaran-tawaran untuk ngisi webinar pun aku nggak mau ambil dulu untuk sementara waktu. Karena aku ingin menata kembali kehidupanku yang menurut aku kayaknya udah mulai mulai ini nih, mentalku udah keserang banget nih gitu. Jadi Iya. sebelum itu terjadi dan semuanya terlambat ya udah akhirnya aku membatasi semuanya gitu. Iya, jadi kita tetap harus melihat kondisi diri kita gitu ya Kak. Kalau udah tiba-tiba udah ngerasa ini gak enak, itu gak enak, berarti kita harus me time dulu ya Kak ya, biar selanjutnya pekerjaan yang lain bisa kita kerjakan dengan baik gitu ya Kak. Betul, betul, betul. Ah ya Kak, kan kalau untuk orang-orang yang ekstrovert ini cenderung lebih mudah untuk belajar tentang public speaking atau communication ya. Nah, Ya. ini ada pertanyaan juga nih, gimana caranya untuk meningkatkan soft skill buat orang-orang yang introvert Kak? Kayak gitu. Oke, ini banyak banget dan sering banget aku denger ya. Orang introvert tuh gimana? Sebenarnya nggak gimana-gimana sih, Say. Jadi mau kalian itu orangnya introvert, extrovert, ya kan? Apapun yang vert itu di belakang, ini nggak ada kaitannya sama gimana caranya kalian bisa meningkatkan skill komunikasi. Aku punya temanku punya podcast, followersnya udah banyak, listenersnya udah banyak, dan dia karakternya introvert. Cara ngomongnya gimana? Lancar, cara ngomongnya nggak gimana-gimana gitu kan. Jadi sebetulnya masalah karakter ini kan, sebetulnya kan kalau kita ngomongin karakter, ini nggak ada hubungannya sama bagaimana kita mau explore skill. Itu sebetulnya menurut aku nggak ada hubungannya. Nah, kita kan hidup itu kan selalu ingin menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Nah, jadi
menurut aku kalau orang-orang yang introvert, orang introvert itu kan orang-orang yang mereka nggak nyaman di depan keramaian. Mereka lebih suka me time, mereka lebih suka yang mereka bahkan punya circle-nya tuh bener-bener sedikit banget, eksklusif banget lah orang-orang introvert ini. Tapi jangan salah, orang introvert itu mereka adalah pendengar yang baik. Nah, kadangkala orang ekstrovert, kalau tadi Intan bilang belajarnya lebih gampang, enggak juga. Orang ekstrovert itu susah dikasih tahu. Kenapa? Karena mereka terbiasa untuk menjadi sorotan publik. Mereka terbiasa untuk omongannya didengar. Jadi once ketika ada orang kasih masukan ke mereka, mereka kadang-kadang suka denial sama dirinya sendiri, suka nggak menerima, suka enggak kok gitu loh. Padahal mereka tahu mereka kayak gitu. Iya, jadi orang-orang jadi sebetulnya introvert dan extrovert itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Orang extrovert itu sukanya di depan banyak orang, jadi pusat perhatian. Orang introvert nggak suka jadi pusat perhatian, tapi suka jadi pendengar yang baik. Tapi apapun karakternya, apapun karakternya ya gini, seorang public speaker yang baik adalah mereka yang bisa mengkombinasikan skill berbicara dan skill mendengar. Jadi ini harus balance antara dia belajar untuk ngomong di depan banyak orang, ngobrol apa namanya mengatasi rasa grogi, gugup dan lain-lain, dan mereka juga harus belajar mendengar menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena kalau menjadi seorang public speaker, mereka itu kan dituntut untuk menjadi seorang problem solver, orang yang bisa menyelesaikan masalah. Kamu coba deh lihat, orang-orang yang punya skill public speaking yang baik, pasti mereka punya skill leadership yang baik. Dia pasti bisa mimpin orang. Nah, orang-orang yang bisa mimpin orang, biasanya dia juga mampu mengatasi permasalahan ketika ada satu masalah gitu. Nah, tapi kalau orang-orang yang ingin eksis untuk dirinya sendiri, dia nggak mau jadi pendengar yang baik, coba deh perhatiin. Mereka ini pasti punya karakter selfish yang jauh lebih tinggi. Jadi egosentrisnya tuh tinggi banget gitu. Nah, orang-orang yang punya skill public speaking yang baik, justru mereka tuh bisa menyeimbangkan antara gimana caranya gue ngomong di depan dan gimana caranya gue jadi pendengar gitu. Kadang-kadang Intan suka nemuin nggak teman-teman yang suka motong omongan orang lain? Iya, banyak. Ya kan? Biasanya orang-orang yang suka motong orang lain itu mereka maunya didengar tapi nggak mau denger. Denger sih, tapi masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nah, ini yang aku pengen share juga ke teman-teman bahwa ini adalah belajar komunikasi tuh bukan sekedar ngomong, halo nama saya Sandika, hari ini aku lagi ada di rumah, enggak gitu. Tapi belajar bagaimana memahami karakter orang lain. Nah, aku bisa bilang gini, aku sekarang udah di titik dimana aku bisa bergaul dengan siapapun. Kalau dulu mungkin aku, aduh kayaknya gue agak susah nih bergaul sama dia gini. Jadi sekarang tuh aku, maksudnya gini, aku tuh udah banyak ketemu sama banyak orang yang dari berbagai karakter, dari berbagai latar belakang profesi, dari yang menengah ke bawah sampai yang kalangan di atas gitu kan. Dan aku bisa masuk di lingkungan yang banyak ini gitu. Kenapa? Karena aku sudah belajar bagaimana memahami karakter orang lain. Tapi bukan berarti ketika aku bilang aku udah belajar berarti udah jago, enggak. Aku pun juga sampai sekarang tuh masih belajar. Karena komunikasi mengajarkan kita untuk learning by doing, learning by process, dan kita menghargai proses. Jadi sampai kapanpun menjadi seorang public speaker yang baik itu dituntut untuk belajar terus. Karena apa? Karena komunikasi pada prosesnya, pada perjalanannya, mereka itu sifatnya dinamis, mereka itu berubah-berubah, mereka punya tren, mereka bahkan mampu untuk mengubah habit seseorang dan kita harus bisa beradaptasi ya. Misalnya kayak virtual gini gitu. Jadi aku bisa bilang juga bahwa dalam kondisi pandemi kayak gini, bekerja work from home itu energinya 2 kali lipat dibandingkan ketemu langsung. Ya. Kenapa? Dan 2 kali lipat itu kita gimana caranya nyatuin tim, gimana caranya kita tuh menahan amarah, menahan ego, menahan banyak lah pokoknya. Jadi gitulah kurang lebih kira-kira. Ya jadi intinya sebenarnya sama aja ya Kak. Mau extrovert, mau introvert sama aja. Yang penting kita terus belajar gitu ya Kak. Terus belajar, betul. Nah, next selanjutnya kan Kak Sandika ini sebagai founder dari Speak Project. Nah, apa sih yang memotivasi Kak Sandika
membangun Speak Project ini? Soalnya kan kalau membangun sesuatu itu kan susah ya kayak. Ya, Ya, apa motivasi Mas Andika? motivasinya adalah karena aku ingin, ini agak lebay sih ya, tapi semoga nggak lebay. Karena aku ingin hidupku tuh bermanfaat buat banyak orang. Motivasiku mendirikan Speak Project ini ingin bermanfaat untuk banyak orang. Terus aku tuh seneng kalau ngeliat orang dari yang nggak bisa apa-apa sampai bisa gitu. Dan aku seneng gitu. Kenapa? Karena aku ingin Speak Project ini tuh dibangun dengan rasa cinta ya, dengan rasa cinta, dengan rasa tulus, dengan support system yang baik gitu. Dan aku juga selalu memberikan memberikan apa ya, sharing knowledge gitu ya kepada student-student yang pernah belajar di sini bahwa kita stop untuk judgement orang lain, stop untuk membanding-bandingkan diri kita sendiri, kita belajar menghormati, stop untuk insecure, terus stop untuk bully orang. Marilah bersosial media dengan cara yang baik, yang positif, nggak nyindir-nyindir orang di sosial media gitu. Karena gini, dulu itu aku dulunya pernah jadi korban bullying dalam waktu yang amat sangat lama. Pernah dalam kondisi dibully, parah banget. Ada wali kelasku kelas 4 SD, wali kelasku bilang di depan teman-temanku dan di depan aku bilang kayak gini, Sandika, kamu tuh nggak bakalan naik kelas gitu. Kamu nggak bakalan naik kelas. Jadi ya kamu eh, udah deh gitu kan, nggak usah macem-macem. Itu guruku sendiri loh yang ngomong, wali kelas 4. Dan singkat cerita, aku naik kelas. Pas aku naik kelas, ada temanku yang bilang kayak gini, Sandika lo naik kelas ya ternyata gitu kan. Sandika lo naik kelas ya ternyata. Dan itu agak jelek banget. Jadi dulu tuh aku untuk bisa masuk ke lingkungan orang lain tuh aku harus kayak dibully dulu gitu loh baru bisa diterima sama orang lain. Nah, karena dulu aku pernah ada dalam posisi yang nggak enak. Bahkan dulu aku tuh dulu pernah loh mikir waktu kelas 6 SD, kan kelas 6 SD tuh aku nggak ikut perpisahan ya sama teman-teman. Jadi waktu kelas 6 SD tuh aku berpikir, gila ya sekolah SD gue tuh kayak neraka. Aku dulu seorang Sandika kelas 6 SD aku berpikir kayak gitu. Jadi kayak pernah mikir, gila sekolah gue kayak neraka banget. Pokoknya SMP gue harus do something, gue harus ngasih tahu ke orang-orang bahwa dengan segala kekurangan yang aku punya, fisik aku yang kayak gini, aku tetap bisa kok tidak mengganggu orang lain, aku tetap bisa kok berkarya, aku tetap bisa pede dan lain-lain. Jadi waktu aku memutuskan SMA kelas 1 memutuskan untuk gue pengen jadi MC terkenal, gue pengen ini, walaupun banyak omongan-omongan miring di belakang, aku nggak peduli gitu, dan aku semakin nunjukin ke orang. Jadi kalau dulu aku untuk bisa diterima sama orang lain, aku harus manut sama orang lain, tapi semakin aku belajar tentang public speaking, it's okay untuk nggak diterima sama orang lain, nggak masalah kok dengan kondisi lo yang sekarang, nggak masalah punya kulit hitam, nggak masalah punya badan yang pendek, nggak masalah punya badan yang nggak langsing, nggak masalah jadi orang yang jadi pusat perhatian gitu kan, nggak masalah semuanya gitu, yang penting kita nggak ngerugin orang lain dan lain-lain. Dan dari situlah akhirnya aku berpikir bahwa gue kayaknya pengen punya sekolah public speaking sendiri, gue pengen ngasih wadah ke anak-anak muda untuk mereka bisa berproses di sini. Ketika mereka tidak menemukan tempatnya untuk berkarya, untuk belajar tentang skill public speaking dan komunikasi, disinilah tempatnya gitu. Wah, keren banget ya Speak Project ini. Aku keren banget, aku dengerin Kak Sandika. Terus aku juga ngikutin Kak Sandika dari pas 2 tahun yang lalu. Terus aku ngerasa berproses banget sama Kak Sandika. Nah, sayangnya waktunya udah habis, Kak. Tapi sekarang kita mau masuk ke sesi Q&A. Ini ada pertanyaan, boleh ya Kak nanya-nanya? Ini pertanyaan dari Andri Gans. Punya komunikasi apakah mustahil dari miskom? Oh, maksudnya gini kali ya. Komunikasi apakah mustahil dari miskom, Kak? Gimana komunikasi? Komunikasi, mungkin gini, saat kita berkomunikasi, apakah mustahil dari miskom atau miskomunikasi? Apakah komunikasi, maksudnya gimana sih, Intan? Ini pertanyaannya dari Andrigas. Oke, kita next aja deh Kak. Bagaimana dari tim Tam? Tolong ya Andrigas nih bikin pertanyaannya yang bener ya. Oke, dari tim Tam Tami 23 underscore. Bagaimana
mengenali diri sendiri, Kak. Bagaimana mengenali diri sendiri? Gimana ya? Karena aku baru bener-bener bisa menerima kondisiku yang sekarang itu kayaknya baru berapa tahun terakhir deh ya. Mengenal diri sendiri tuh harus sering ngobrol sama diri sendiri. Mau menerima, yang paling penting itu adalah mau menerima kondisi, terus sama gini, sama kita itu coba refleksi, apakah kita tuh pernah menyakiti orang. Jujur ya, di masa pandemi COVID-19 ini, mengajarkan aku untuk lebih empati. Jadi aku lebih empati gitu. Terus aku juga jadi yang baru-baru ini aku tuh sering minta maaf sama teman-temanku. Sampai teman-temanku pada bilang, lo kenapa sih San? Lo mau kemana gitu? Enggak, gue gak kemana-mana. Gue gak kemana-mana gitu. Aku sampai bilang, barangkali kalau selama ini kita berteman, aku ada salah-salah kata. Kan aku juga orangnya ini ya, kadang-kadang kalau sama teman sendiri tuh suka asal nyeplos gitu-gitu kan. Kan kita nggak tahu ya isi hati orang gitu kan. Terus aku juga belajar untuk mengenali diri sendiri itu ketika kamu sudah bisa menerima kondisi kamu dan kamu bisa menjadi pendengar yang baik dan kamu berusaha untuk menerima masukan-masukan walaupun masukan itu pahit banget. Misalnya kayak gini, misalnya gini, sumpah ya Intan, gue sih berharap tahun ini lo bisa jadi orang yang lebih baik. Karena jujur ya, lo tuh orangnya kadang-kadang suka nggak tepat waktu, misalnya gitu. Mungkin buat gue, ya mungkin karena gue sahabat lo ya gue nggak masalah gitu kan. Gue bisa menerima. Tapi lo tau gak sih orang-orang di luar sana, orang-orang yang lo temuin, mereka nggak ngomong depan lo. Tapi bisa jadi mereka ngomongin lo di belakang gitu. Bisa jadi mereka beranggapan bahwa Intan tidak menghargai waktu gitu. Jadi akhirnya dari situ aku belajar, oh iya ya gitu. Jadi aku mulailah tuh eh, kalau ada temenku yang ngomong jujur gitu kan ke aku bener-bener menerima banget gitu. Dan bener-bener aku sering ngobrol sama diriku sendiri, kayak aku kadang-kadang muji diriku sendiri gitu ya, tapi bukan berarti oh Sandika hebat, enggak. Kayak aku selalu waktu itu pas masa pandemi kemarin ya, aku bilang ke diriku sendiri, it's okay Sandika, lo bersyukur lo masih bisa hidup di dunia ini, masih bisa makan, bersyukur karena masih bisa menebar kebaikan gitu kan. Tapi inget ya, Sandika yang sekarang harus diperbaiki nih. Sandika nggak boleh lagi nyalahin orang misalnya gitu, atau suka ngeluh gitu-gitu lah. Jadi ngomong sama diri sendiri, dan ngomong sama diri sendiri itu ketika pas kondisi di rumah lagi sunyi ya, tengah malam atau pengen tidur atau apa, kadang-kadang aku suka ngomong dalam hati. Terus aku suka dengerin ini loh, kayak musik-musik apa sih namanya, musik-musik yang tenang, menenangkan jiwa gitu kan, musik-musik yang Oh iya, tenang. aku juga Ya jadi kayak gitu musik, kalau malam-malam. dan iya, dan itu bekerja banget gitu loh, kayak aku mencoba untuk positive thinking, mencoba untuk menerima segala kondisi gitu. Dan ya itulah maksudnya, aku sama maaf ke temanku dengan tulus gitu. Masalah dia maafin atau enggak terserah, yang penting aku udah minta maaf dengan tulus gitu. Luar biasa, Masya Allah, Kak Sandika. Jadi gitu ya, tim Tamtami 23_ udah dijawab pertanyaannya soal Kak Sandika. Masih ada waktu, kita mau ada lagi yang nanya Kak dari halo underscore. Yang nanya kayak banyak banget Halo, iya ini pada excited banget Kak dengan tema hari ini. nice. Dari halo underscore sawa. Kak, gimana cara mengatur kata yang keluar ya Kak? Soalnya aku kalau udah ngomong, apa yang dipikirin sama yang diomongin suka beda. Cara mengatur Kata yang keluar. Jadi kan kalau yang dipikirin tuh udah bagus, terus pas ngomong beda gitu Kak. Nah itu gimana ya Kak? caranya adalah perbanyak latihan. Perbanyak latihan, kan sebetulnya kondisi kita di rumah aja tuh positifnya juga banyak ya. Kita bisa latihan, kita jadi punya banyak waktu untuk mengupgrade diri kita gitu kan. Walaupun misalnya ikut seminar online, webinar, workshop online, dan lain-lain. Jadi menurut aku, kamu bisa melakukan itu dengan cara latihan. Latihannya itu tapi harus konsisten. Misalnya kayak seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, dan lain-lain gitu.